Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga selalu diberikan rahmat, hidayat serta rizki dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada pagi yang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu syar'i, untuk bisa menambah ilmu yang mana tuntutan kita setiap hari tidak hanya berkaitan dengan dunia saja, tapi kita wajib untuk menambah ilmu agama. Dalam satu hari jangan sampai kita terlewat untuk membaca buku, jangan sampai terlewat untuk mendengarkan kajian, jangan sampai terlewat untuk mendengarkan nasihat, baik itu langsung hadir di kajian ataupun mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian melalui media-media Islam, baik itu TV, parabola ataupun YouTube ataupun Facebook, sehingga kita gunakan dan kita manfaatkan media-media ini untuk sarana menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan menambah takwa kita. Karena apabila satu hari saja kita lepas dari ilmu, hati ini akan gersang, hati ini akan mulai menjadi titik hitam, yang mana tidak ada yang bisa mensucikan hati kita, tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali ilmu agama, ilmu syar'i. Maka apabila selewat satu hari saja kita tidak mensucikan hati kita, kita tidak membersihkan hati kita dengan ilmu syar'i, maka hati ini akan mulai kotor. Dan apabila semakin lama kita jauh dari ilmu, hati akan semakin menjadi kotor, hitam dan keras, sehingga susah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pun akan sengsara di dunia dan di akhirat. Untuk itulah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Allah memberikan saya, memberikan Anda, memberikan kepada Anda semua pemirsa Al-Furqan TV untuk berupa hidayah, untuk mau mendengarkan kajian. Di pagi yang seperti ini mungkin banyak orang yang mana mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk untuk mencari harta, sampai-sampai tidak sempat, ya meskipun mereka bangun dari sebelum subuh, pulang kerja jam 9, kata mereka tidak sempat, tidak ada waktu lagi untuk ikut kajian, tidak ada kesempatan dan waktu lagi untuk bisa buka HP mendengarkan kajian, kata mereka tidak sempat. Bukan karena tidak sempat, tapi karena ia enggan dan tidak mau untuk menyambut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita syukuri tatkala Anda bisa membuka HP Anda bisa menekan tombol Anda, tombol remote Anda, membuka siaran Al-Furqan TV daripada membuka siaran-siaran lain. Di sana isinya menyesatkan umat, baik itu musik-musik ataupun sinetron-sinetron yang merusak moral anak bangsa, ataupun film-film yang tidak jelas. Sehingga patut kita syukuri ketika Anda membuka siaran ini, membuka channel ini, Anda dengan tujuan menuntut ilmu syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala ingin Anda kebaikan. Renungilah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, maka orang ini akan dimudahkan jalannya oleh Allah, ya, dimudahkan oleh Allah jalannya menuju atau menuntut ilmu agama. Sehingga apabila hati Anda, apabila keinginan Anda, apabila tujuan Anda dalam sehari ingin terus menuntut ilmu, selalu terpaut dengan ilmu agama, ingin terus mendengarkan kajian, tidak mau luput
mendengarkan nasihat-nasihat, maka itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang satu kelompok, satu golongan yang mana itu termasuk pecahan golongan terbesar dalam tubuh umat Islam, yang mana kemunculan mereka sudah ada sejak di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, di zaman para ulama salaf dahulu, bahkan di zaman kita, dan nanti sampai akhir zaman pun mereka akan tetap ada, yaitu kelompok yang namanya Al-Khawarij. Suatu golongan atau suatu kelompok yang mana mereka memiliki pemikiran ekstrim dan radikal dalam Islam. Saking ekstrimnya mereka sampai mengkafirkan sesama kaum muslimin, orang muslimin yang mana mereka sholat, yang mana mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikafirkan oleh mereka, yang kemudian darahnya dihalalkan oleh mereka. Nah, hal seperti ini adalah syubhat yang terjadi dan menjangkiti mereka orang-orang Khawarij, dan mereka adalah sama-sama orang Islam, akan tetapi terkena syubhat ini hingga saling menyalahkan dan memvonis sesama saudaranya dengan vonis kafir, memiliki pemikiran ekstrim. Dan sejarah sudah membuktikan bagaimana perilaku mereka, bagaimana ulah mereka dalam membunuh, ya, banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Telah kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya bagaimana mereka membunuh sekeluarga dari anak sahabat Al-Khabbab bin Arad, yaitu Al-Khabbab bin Arad dibunuh oleh mereka sekeluarga. Dan bagaimana mereka dengan lancangnya menentang Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib beserta darah orang-orang kaum muslimin yang bersamanya. Nah, inilah fitnah besar yang mana menjangkit umat Islam yang diwakili oleh kelompok-kelompok radikal ini. Dan kelompok ini sekali lagi akan terus ada di tiap zaman, akan terus ada di tiap saat, di tiap waktu, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pun menyatakan mereka akan muncul lalu kemudian dibasmi oleh Allah, muncul lagi kemudian dibasmi oleh Allah, sampai Rasulullah berkata demikian 20 kali atau lebih. Dan ini menunjukkan mereka pemikiran kayak gini akan tetap ada, tidak akan ada habisnya. Sehingga yang patut kita waspadai adalah syubhat mereka serta sifat-sifat mereka dan ciri-ciri mereka seperti apa. Ya, ciri-ciri Khawarij. Makanya pada kajian kali ini akan kita bahas ciri dan sifat Khawarij, ciri dan sifat radikal, pemikiran radikal dalam Islam, atau dalam istilah lain yang lebih mudah kita pahami atau yang banyak tersebar di masyarakat, ciri-ciri teroris. Teroris dalam tanda kutip teroris Islam maksudnya, yang kalau kita artikan atau kita analogikan adalah ciri-ciri Khawarij. Karena sayangnya banyak tersebar di luar sana, ya, orang atau selebaran yang membuat ciri-ciri teroris atau ciri-ciri Khawarij, tapi sebenarnya itu bukan cirinya. Malah itu seperti kayak sifat atau ciri-ciri secara zahir saja, menjadikan penampilan sebagai ciri inti, padahal tidak. Rasulullah SAW dan para ulama sudah menyebutkan apa saja ciri-ciri Khawarij, apa saja ciri-ciri teroris Islamis, apa saja ciri-cirinya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah dijelaskan oleh para ulama juga. Maka jangan membuat dan menjadikan patokan berupa penampilan adalah ciri Khawarij atau ciri teroris. Mungkin pernah Anda dapati, ya, baik itu berupa selebaran atau istilahnya seperti status Facebook atau yang lain, di sana menyebutkan ciri-ciri teroris. Akhirnya mereka tulis apa? Berjanggut lebat, mereka tulis berjidat hitam, mereka tulis juga bercadar lalu cingkrang.
ya, dan sejenisnya, rajin ibadah dan sejenisnya. Nah, seperti ini, ciri-ciri seperti ini adalah ciri-ciri penampilan dan zahir, yang mana penampilan itu tidak mewakili keyakinan yang ada dalam hatinya. Padahal ciri utama Khawarij itu dilihat dari mana? Dari pemikiran dan keyakinannya. Karena kalau Anda melihat ciri-ciri teroris atau ciri-ciri Khawarij hanya dari penampilan, maka Anda salah. Anda seakan-akan menghukumi orang yang berbuat taat, orang yang berbuat yang rajin dalam ibadah, orang yang mana ia melazimi atau berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, Anda hukumi sebagai teroris. Dan ini tidak benar, dan sayangnya banyak tersebar dan masyarakat tertipu dengan hal ini. Melihat orang dia celananya di atas mata kaki, padahal itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Melihat orang celananya di atas mata kaki, bawa tas jalan ke pasar, ditakuti banyak orang. Apalagi dia berjenggot, langsung banyak takut dan dituduh ini teroris gitu katanya. Tidak boleh kayak gini, ini meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, melihat orang bercadar berjalan di tengah-tengah pasar misalnya, atau orang bercadar lewat di komunitas Anda takut dan menyatakan dia adalah teroris. Ya, ini tidak boleh. Karena hal-hal zahir tersebut merupakan salah satu bentuk berpegang teguh dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya ciri teroris utama atau ciri Khawarij yang paling utama itu ada di pemikiran dia, ada di keyakinan dia, yang nanti akan saya sebutkan beberapa hal. Taib ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Al-Khawarij didefinisikan oleh banyak para ulama, yang mana zaman dahulu sudah dijelaskan oleh para ulama ciri-ciri mereka. Dan para ulama di sini sedikit berbeda pendapat tentang bagaimana sebenarnya pengertian Al-Khawarij secara istilah. Di antaranya adalah Syahristani, ya, salah satu ulama yang berkaitan dengan pemikiran sesat. Syahristani dia mengatakan bahwasannya Khawarij itu adalah kullu man kharaja 'alal imamil haqqi alladhi ittafaqatil jama'atu alaihi yusamma kharijiyan, yaitu setiap orang yang mana orang ini keluar dari ketaatan pemerintah yang sah. Ketaatan dari pemerintah yang sah. Jadi apabila ada orang dia keluar dari ketaatan, melakukan istilahnya pemberontakan itu misalnya, atau menentang kebijakan pemerintah dan lain-lainnya, kata beliau, yusamma kharijan, auto kharij, langsung otomatis dia ini disebut sebagai khawarij. Sawa'an kana al-khuruju fi ayyami sahabati 'ala al-a'immatir rasyidin aw kana ba'dahum 'ala tabi'in bi ihsan wal a'immati fi kulli zaman. Jadi entah itu di zaman para sahabat seperti mereka yang Khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhu, ataupun di zaman imam-imam setelahnya seperti di zaman Imam Ahmad atau di zaman siapapun, maka yang penting intinya patokannya adalah keluar dari ketaatan pemerintah dan melakukan pemberontakan. Ini definisi pertama. Ya, definisi pertama. Definisi kedua yang didefinisikan oleh Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin. Beliau menyatakan bahwasannya yang disebut Khawarij, ajma'atil khawariju ala ikfari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ajma'u ala anna kulla kabiratin kufrun. Jadi patokan inti Khawarij itu adalah siapapun orang yang mana ia memiliki keyakinan dan pemikiran bahwasannya apabila seseorang muslim berbuat dosa besar maka dia kafir. Nah, ini pemikirannya Khawarij. Jadi kata Abul Hasan Al-Asy'ari, bila ada orang yang meyakini bahwasanya dosa besar itu adalah kafir, maka dia adalah orang Khawarij. Dan kita dapati dalam sejarah memang benar, orang-orang Khawarij menganggap dosa besar sebagai perbuatan kekafiran. Nah, Thoyib, kita perlu menimbang dua pernyataan dari dua ulama ini berkaitan dengan definisi dari Khawarij.
Mengapa? Karena apabila kita hanya menimbang atau kita menjadikan patokan Khawarij adalah orang yang melakukan khuruj, orang yang melakukan pemberontakan dan tidak taat kepada pemerintah, maka kalau kita katakan demikian, maka para sahabat yang sebagaimana kita tahu dalam sejarah bahwasanya para sahabat melakukan khuruj, melakukan pemberontakan seperti di kubu Muawiyah radhiyallahu anhu, seperti Aisyah dalam perang Jamal, dan Aisyah dan pasukannya yang saat itu melakukan pemberontakan dan khuruj terhadap Ali radhiyallahu anhu. Seperti juga pemberontakan yang dilakukan oleh Ahlul Madinah pada zaman Khilafah Yazid saat itu. Nah, seandainya kita menjadikan setiap yang melakukan pemberontakan dan khuruj serta tidak taat kepada pemerintah adalah Khawarij, maka katakan kita pasti akan menyatakan bahwa sahabat adalah Khawarij, dan ini tidak benar, ya. Para sahabat saat itu bukan Khawarij. Para sahabat dinyatakan oleh para ulama hukumnya seperti hukum bughat, yaitu orang yang menyelisihi dan menyimpang dari pemerintah, bukan sampai derajat Khawarij, yang mana Khawarij ini sudah ahlu bidah, sudah dihukumi sebagai kelompok menyimpang, keluar dari Islam, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, bahkan dihukumi oleh Nabi sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Dan naudzubillah, kita mensifati para sahabat Nabi dengan anjing-anjingnya neraka, ya. Nah, oleh karena itu harusnya ada di sana suatu garis merah yang menyatakan bahwasanya siapa yang berhak disebut sebagai Khawarij. Taib, kita lihat pengertian dari Abul Hasan Al-Asy'ari berkaitan dengan Khawarij. Beliau menjadikan patokan inti menjadikan patokan utama dari sifat Khawarij adalah apa? Adalah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi timbangan beliau di sini adalah takfir murtakibil kabirah. Siapapun yang memiliki keyakinan bahwasanya dosa besar menyebabkan kekafiran. Kita ambil contoh, ada seseorang, misalnya, ya, kita lihat ada seseorang melakukan zina misalnya, lalu kita langsung ngomong, kamu telah berbuat maksiat, kamu berbuat dosa besar, kamu sudah menjadi kafir. Maka langsung kata Imam Abul Hasan Asy'ari, ini adalah orang Khawarij yang menyatakan demikian. Mengapa? Karena orang Khawarij mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan kekafiran. Nah, kalau sudah dikafirkan, apalagi setelahnya, yaitu darahnya halal, harus dibunuh orang kayak gini, orang kafir. Kita harus membenci orang kafir, kata orang-orang Khawarij, atau orang-orang yang punya paham radikal. Nah, di sini ada sedikit muskil, ada sedikit iskal, atau ada sedikit istilahnya perlu kita perhatikan dalam pengertian ini. Seandainya kita anggap bahwasanya patokan utama Khawarij adalah orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, maka orang-orang yang keluar dari ketaatan pemerintah tidak bisa disebut sebagai Khawarij, karena di antara mereka banyak yang tidak mengkafirkan dosa besar, ya. Banyak yang tidak meyakini keyakinan dosa besar, seperti Khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhu atau Khawarij di zaman kita sekarang. Beberapa dari mereka tidak meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah istilahnya adalah kafir. Nah, sehingga harus ada benang merah yang mengumpulkan dan menggabung dua pengertian ini, ya. Karena apa? Kita dapati di masyarakat kita, subhanallah, apalagi sesama ahlu sunnah, ya, sesama ahlu sunnah, bahkan sesama ikhwan salafi atau sesama ikhwan salaf, mereka dengan mudah memvonis sesama saudaranya sebagai Khawarij. Dikit-dikit Khawarij, kamu, bahkan apalagi yang berkaitan dengan politik. Misal ada saudara kita yang terkena syubhat ikut demo misalnya, padahal sebagaimana kita tahu demo bukan budaya Islam dan demo tidak dihalalkan dalam Islam. Akan tetapi ketika ada seseorang dia ikut demo, jangan langsung vonis dan tuduh dia sebagai Khawarij. Karena ketika Anda menuduh dan vonis dia sebagai Khawarij, otomatis Anda menuduh dia sebagai anjing neraka. Otomatis Anda menuduh dia telah melakukan bid'ah
dan dia memiliki paham radikal dan ekstrim, padahal tidak. Bisa jadi dia demo bukan demo yang urusannya seperti Khawarij, tapi demo apa? Menuntut haknya. Kayak demonya misalnya kita ambil demo-demo yang banyak terjadi, demonya mahasiswa menentang kebijakan pemerintah. Apakah Anda katakan mereka adalah Khawarij? Atau demonya misalnya abang-abang Gojek atau abang-abang tukang ojek mendemo pemerintah agar menaikkan tarif ojekan mereka. Mereka berdemo di depan Menteri Perhubungan misalnya, ya, menuntut hak mereka. Apakah Anda katakan mereka adalah Khawarij? Kan tidak. Atau demonya siapa lagi? Demonya para buruh yang menuntut kepada Menteri Kesejahteraan agar dinaikkan gajinya misalnya. Jadi kan ada tuh yang di istilahnya hari buruh nasional atau hari buruh internasional, para demo berkumpul jadi para buruh berkumpul jadi satu, mereka berdemo di depan gedung DPR atau MPR menuntut hak-hak buruh misalnya. Nah, seandainya Anda meyakini bahwasanya orang yang melakukan demo atau keluar dari ketaatan pemerintah sedikit pun atau melakukan khuruj, Anda hukumi sebagai Khawarij, maka orang-orang yang berbuat demo meskipun dalam hal dunia menuntut haknya langsung Anda hukumi sebagai Khawarij. Dan inilah juga sama ketika kita katakan terhadap para sahabat. Apabila Anda menyatakan bahwasanya demo langsung auto Khawarij, maka para sahabat otomatis Khawarij dong. Dan ini tidak benar. Ya, tidak benar. Makanya perlu ada benang merah di sana. Bagaimana pengertian yang benar tentang Khawarij. Nah, di sini ada dua ciri inti, ada dua patokan utama bagaimana kita bisa menghukumi orang ini adalah Khawarij, yaitu al-Khawarij humul ladina yukaffiruna al-muslimina bil kabair wa yajawizuna al-khuruj alal a'immah bi'tiqadin dini. Ana ulang, humul ladina yukaffiruna bil kabair wa yujawizuna au yujibuna al-khuruj alal wulad au alal a'immah i'tiqadan dinian. Jadi ada dua patokan di sini. Yang pertama yaitu mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, mereka yang menganggap bahwasanya orang yang berbuat dosa besar dia adalah kafir, maka orang ini memiliki paham Khawarij. Makanya tatkala Anda ingin mengetes seseorang, dia ini paham radikal atau tidak, dia punya pemikiran terorisme atau tidak, dia punya paham pemikiran radikal atau tidak, punya pemikiran Khawarij apa tidak, tanyakan dia. Tanya kepada dia, seseorang yang berzina, seseorang minum khamar, seseorang berjudi, seseorang melakukan kemaksiatan secara umum. Ketika seorang mukmin melakukan kemaksiatan, dia ini kafir apa tidak? Seandainya dia mengatakan dia tetap muslim tapi dia melakukan dosa besar, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Tapi kalau dia meyakini dan membela, ya, orang ini otomatis kafir. Mengapa kok kafir? Karena dia melakukan dosa besar, menghalalkan yang diharamkan Allah dan seterusnya. Nah, ini maka bisa disebut dia terpapar paham Khawarij. Dan naudzubillah, apabila dia sampai ke derajat selanjutnya yaitu menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah sesama kaum muslimin, yang mana orang masih notabene Islam dikafirkan oleh dia karena dia kafir, dianggap kayak gitu. Karena dia telah berbuat kekufuran, maka darahnya halal, dia harus dibunuh. Sebagaimana hukum kita, sebagaimana kita seorang muslim wajib berjihad melawan orang-orang kafir, kata mereka. Nah, ini jihadnya bukan melawan orang kafir, jihadnya melawan orang Islam, ya, melawan orang sesama muslim yang dia kafirkan. Dan inilah adalah kebenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW tatkala menyebutkan ciri Khawarij, yaktuluna ahlal Islam, kata Rasulullah SAW. Ini sabda Rasul, ya, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Mereka memerangi orang sesama muslim, mereka memerangi dan menghalalkan darah kaum muslimin, tapi mereka membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang benar-benar kafir.
orang yang menyembah kubur, orang yang menyembah patung, ya, baik itu Yahudi, Nasrani, istilahnya apalagi orang-orang kafir, mereka tinggalkan, tidak mereka perangi. Yang mereka perangi siapa? Yang mereka bunuh sesama orang Islam. Dan ini nyata kita dapati di negeri-negeri Arab sana, baik itu di Arab Saudi, ataupun di Irak, ataupun di Bahrain, ataupun di Mesir. Kegiatan-kegiatan terorisme yang ada menyasar siapa? Menyasar orang-orang Muslim. Kegiatan terorisme mereka menyasar orang-orang Muslim. Bahkan zaman dahulu, kalau Anda buka sejarah, silakan baca buku Bidayah wa Nihayahnya oleh Ibnu Katsir. Bagaimana mereka, subhanallah, orang-orang Khawarij ketika melewati sebuah perkampungan Muslim, mereka langsung membunuh dan membasmi, menumpas seluruh kaum muslimin yang ada di sana dengan alasan apa? Kampung ini telah menjadi kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Azarikoh. Azarikoh ini pengikutnya Nafi' bin Al-Azraq. Nah, dia ini sampai punya keyakinan, kelompok Azarikoh memiliki keyakinan boleh membunuh anak-anak muslim maksudnya, dan wanita, ya, padahal anak-anak belum balik boleh dibunuh. Mengapa? Kata dia adalah karena anak-anak ini agamanya ikut agama bapaknya, yaitu kafir, padahal mereka anak-anak muslim. Oleh karena itu, ciri utama dan ciri inti salah satunya adalah yang pertama, mengkafirkan sesama orang muslim dengan alasan dosa besar, dengan alasan perbuatan dosa besar. Yang kedua, dan ciri inti yang kedua, yaitu membolehkan atau garis miring mewajibkan, membolehkan atau mewajibkan al-khuruj ala wulatil umur, keluar dari ketaatan pemerintah, keluar dari baiat pemerintah, ya, membolehkan melakukan khuruj, melakukan perbuatan istilahnya pemberontakan, baik itu dengan hati, ucapan, ya, ucapan ini contohnya melakukan provokasi di mimbar, ataupun perbuatan misalnya keluar dengan nyata, ya, melakukan pemberontakan atau revolusi misalnya. Yujibuna au yujawizuna al-khuruj, orang yang memiliki keyakinan boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, keluar dari ketaatan pemerintah dengan alasan, nah ini ada garis merahnya, tidak semua khuruj langsung menjadi khawarij, tidak, dengan alasan agama. Antum kasih garis merah, dengan alasan agama. Maksudnya apa dengan alasan agama? Yaitu dia ketika khuruj ala wulatil umur, melakukan perbuatan khuruj, dia meyakini bahwasanya perbuatan dia adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya perbuatan dia bernilai pahala di sisi Allah, takorub, bahwasanya perbuatan khuruj ini terhadap pemerintah yang masih muslim, terhadap pemerintah adalah jihad fi sabilillah. Inilah konteks agama yang mereka bawa. Jadi apabila ada seorang dia melakukan perbuatan khuruj ala wulatil umur, contoh khuruj yang paling ringan adalah demo, ya, ia menganggap perbuatan demo ini adalah jihad fi sabilillah, perbuatan demo ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perbuatan demo ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Ini adalah salah satu ciri terpapar paham khawarij. Karena orang-orang khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhu, tatkala itu orang khawarij yang pertama kali keluar, ya, tatkala di zaman Ali radhiyallahu anhu, mereka ketika kumpul di suatu tempat namanya Nahrawan, subhanallah, mereka satu sama lain saling berikrar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kezaliman, kata mereka. Jadi mereka menyangka saat itu Ali radhiyallahu anhu telah berbuat perbuatan zalim, telah melakukan perbuatan kekafiran, berupa apa? Karena kata mereka berhukum dengan hukum bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat siapa yang mereka lawan. Yang mereka lawan adalah Ali, salah satu sahabat terbaik di generasi para sahabat. Yang mereka lawan siapa? Ali radhiyallahu anhu.
yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW serta menantunya, ya. Yang mereka lawan adalah generasi terbaik, salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Mereka anggap dia telah berbuat kezaliman karena berhukum dengan hukum selain Allah, kata mereka, atau dia telah melakukan kekafiran sehingga mereka mewajibkan menegakkan amar ma'ruf terhadap siapa? Terhadap Ali. Nahi mungkar, berjihad di jalan Allah melawan siapa? Melawan Ali, bukan berjihad melawan orang kafir. Melawannya Ali radhiyallahu anhu beserta pasukannya, ya, melawan Ali radhiyallahu anhu dan menganggap ini adalah bernilai pahala. Maka hati-hati. Pemikiran seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka orang-orang Khawarij di zamannya Ali menganggap bahwasanya perlawanan mereka ketika khuruj atau melawan Ali radhiyallahu anhu adalah jihad fisabilillah. Sehingga mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan juga para sahabat Ali, dan mengkafirkan kaum muslimin yang menganggap bahwasanya adalah Ali yang khalifah yang sah. Oleh karena itu, kisah yang kemarin saya bawakan tentang Abdullah bin Khabbab bin Arad, tatkala anak dari sahabat Khabbab bin Arad, yaitu Abdullah bin Khabbab bin Arad, mereka melewati perkampungan Khawarij. Mereka melewati kampungnya kaum Khawarij, mereka dihadang. Jadi saat itu Abdullah bin Khabbab bin Arad beserta istrinya yang sedang hamil, subhanallah, dengan pembantunya atau budaknya melewati kampung mereka karena beliau akan melakukan perjalanan safar. Dicegat oleh mereka, lalu ditanya dan dites, apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Sahabat Abdullah bin Khabbab bin Arad yang merupakan salah satu dari kaum muslimin, yang mana dia berbaiat dan juga menganggap Ali adalah khalifah yang saya bilang. Dia bilang Ali radhiyallahu anhu adalah khalifah, salah satu khalifah terbaik, dan dia pemerintah yang sah. Langsung saat itu juga oleh orang-orang Khawarij dia dipukul, langsung divonis sebagai kafir. Kamu telah kafir karena mendukung orang kafir, kata dia. Kata orang-orang Khawarij ini, karena kamu telah mendukung orang kafir maka kamu kafir, dan karena kamu telah menjadi kafir kamu halal darahnya. Hingga akhirnya Abdullah bin Khabbab bin Arad dipenggal saat itu juga. Istrinya pun sama, tidak salah apa-apa istrinya, ya. Istrinya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba di perutnya yang saat itu sedang mengandung bayi dibelah, ya, dibunuh. Bahkan budaknya pun ikut dibunuh, anak yang dikandungnya pun ikut dibunuh juga. Salah apa? Anak yang belum tahu apa-apa. Inilah bibit dan akar dari pemahaman radikal, pemahaman terorisme dalam Islam dan pemahaman Khawarij, mengkafirkan sesama kaum muslimin atas dasar perbuatan dosa besar. Dan yang kedua adalah menghalalkan dan membolehkan melakukan khuruj terhadap pemerintah yang sah, pemerintah yang muslim, dengan alasan agama. Dan dua syubhat ini yang paling banyak menimpa dan menerpa kaum muslimin, menimpa orang awam, ya. Banyak sekali desas-desus yang mana menganggap bahwasanya pemerintah kita, presiden kita ini masih muslim, ya, masih sholat, masih melakukan ibadah. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW sudah jelas, selama presiden dan pemerintah kalian masih muslim, pemimpin kalian masih muslim, selama melakukan sholat, maka jangan melakukan pemberontakan, jangan keluar dari ketaatannya. Itu perintah Nabi. Ketika para sahabat bertanya, afala nunabiduhum, wahai Rasulullah, kenapa kok kita tidak melengsarkan dia saja? Kata Rasulullah, bala ma sallau, tidak, jangan selama mereka masih melakukan sholat, selama masih muslim. Dan di sana banyak syubhat-syubhat dan desas-desus, baik itu dari orang-orang ahlu bidah ataupun dari lawan politik yang mana ingin menggerogoti keutuhan dan jamaah kaum muslimin, ya, jamaah kaum muslimin, membuat fitnah berbagai hal yang ujung-ujungnya menyatakan bahwasannya yang mungkin, ya, pemerintah kita melakukan kemungkinan saja, dan ini terjadi di mana di tubuh pemerintah melakukan korupsi, kezaliman, melakukan nepotisme, tidak adil terhadap rakyatnya, dan seterusnya. Akan tetapi petunjuk Rasulullah SAW kepada kita agar tetap sabar dan taat, ya, tetap sabar dan taat. Ini sudah dikabarkan oleh Rasul hal seperti ini.
kalian nanti, kata Rasulullah SAW, akan mendapati pemimpin-pemimpin qulubuhum ka qulubis syayatin, hati mereka kayak hatinya setan, kata Nabi Muhammad SAW. Hati mereka udah bukan hati seseorang manusia lagi, tapi hati mereka seperti setan. Akan tetapi petunjuk Rasulullah SAW mendapati pemimpin seperti ini, kita harus tetap sabar menghadapi kezaliman mereka. Ini petunjuk Rasulullah, wahai para saudaraku. Bukan petunjuk sekedar petunjuk ulama atau petunjuk seseorang biasa saja, tidak. Petunjuk Rasulullah tatkala menghadapi pemerintah muslim yang berbuat kezaliman, pemerintah muslim yang berbuat maksiat, yang tidak adil terhadap rakyatnya, melakukan korupsi, ya, melakukan banyak sekali kezaliman. Petunjuk Rasulullah adalah sabar. Jangan sampai kalian keluar dari ketaatan dan melakukan revolusi, karena takutnya nanti kalian akan terpapar paham Khawarij. Nanti, ya, ketika kita telah mendapati kezaliman pemerintah dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan alasan menegakkan keadilan, dengan alasan melawan kezaliman, yang nanti malah jadi lebih buruk lagi, melawan kekufuran dengan alasan agama di bawah-bawah, ya, alasan amar ma'ruf, alasan berjihad di jalan Allah. Melawan siapa? Melawan pemerintah sesama muslim. Orang kafir tertawa melihat kita, ya, teradu domba seperti ini. Nah, dengan alasan seperti itu, maka jangan-jangan ditakutkan kita terpapar paham Khawarij, terpapar paham radikal dalam Islam, yang mana awalnya hanya menganggap ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang kemudian menganggap pula bahwasanya berjihad di jalan Allah melawan orang kafir, yang kemudian pula berjihad melawan para pendukung-pendukungnya. Dan ini nyata sudah banyak terjadi. Bagaimana mereka orang-orang Islam Khawarij, yang mana mereka melakukan pengeboman, melakukan pembunuhan terhadap sesama kaum muslimin, ya, melakukan pembunuhan terhadap sesama kaum muslimin. Ketika ditanya alasan kamu mengebom, melakukan pengeboman, melakukan pembunuhan terhadap sesama kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan mereka, mengapa? Kata dia, karena dia mendukung pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang dia adalah pemerintah yang kafir, dikarenakan dia melakukan kezaliman, dia membiarkan perbuatan, dia membiarkan istilahnya halal kekufuran, ya, seperti riba, adanya bank riba itu atas ridho dia dan seterusnya. Nah, ini adalah pemikiran yang sangat sesat. Bahkan pernah saya baca berita di Arab sana itu, seorang anak rela dan bahkan dengan bangganya menggorok dan membunuh kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Orang yang semodel ini sangat berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi dia sampai menggorok leher kedua orang tuanya gara-gara apa? Karena kedua orang tuanya sudah dikafirkan oleh dia. Dikarenakan kedua orang tuanya tidak mau keluar dari ketaatan pemerintah saat itu. Jadi dia sampai tega membunuh kedua orang tuanya. Dikafirkan oleh pemuda ini, orang tuanya dikafirkan, dihalalkan darahnya dengan dibunuh. Sampai segitunya kebodohan pemikiran orang-orang Khawarij, ya, sampai segini besarnya bagaimana orang-orang Khawarij dalam menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Inilah ciri inti dan utama. Jadi Anda, wahai para kaum muslimin, dan ini mungkin bisa dijadikan patokan utama oleh Anda, wahai Bapak polisi, ya, Bapak BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, dan juga Anda Bapak Intel atau Bapak TNI ataupun Pak polisi lah secara umum. Apabila Anda ingin melihat ciri utama teroris, lihat dari dua ini, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin karena atas perbuatan dosa besar. Yang kedua adalah membolehkan atau mengharuskan, mewajibkan keluar dari ketaatan kaum muslimin, dari ketaatan pemerintah muslim, pemerintah yang sah selama dia masih muslim, ya, mewajibkan keluar dari ketaatan pemerintah dengan alasan agama. Alasan agama itu tadi diantaranya adalah menganggap
Melawan pemerintah adalah jihad fisabilillah. Melawan pemerintah zalim adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan dan bernilai agama. Dua ciri utama ini yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama secara terpisah dan kita gabungkan jadi satu, sehingga kita memiliki basirah, kita memiliki ilmu agar tidak asal saja vonis khawarij terhadap sesama saudara muslim kita yang melakukan kesalahan. Tidak juga terlalu meremehkan urusan khuruj atau orang yang melakukan perbuatan keluar dari ketaatan pemerintah, tidak kita remehkan gitu saja. Ya, sehingga kita memiliki patokan utama, tidak asal menyebut saudara kita sesama ahlus sunnah, tidak menyebut sesama muslim yang mana ia memiliki keteguhan dalam berpegang sunnah, teguh dalam berpegang teguh pada sunnah Nabi. Contoh misalnya dia berjenggot, ini adalah perintah Nabi, perintah Nabi kepada kita untuk melihara jenggot. Maka jangan jadikan hal-hal yang dohir seperti ini sebagai ciri utama khawarij. Ya, bercadar itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan ciri utama khawarij, bukan ciri utama pemikiran Islam radikal, bukan. Orang yang cingkrang itu bukan ciri utama khawarij, tapi ciri utama khawarij masih sebenarnya ada banyak. Ya, ciri utama khawarij itu dua itu tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar, menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ana ulang-ulang ini biar kita paham ya. Mengkafirkan pelaku dosa besar, dan yang kedua membolehkan khuruj terhadap pemerintah dengan alasan agama. Jadi patokan ini bisa Anda timbang. Pertama di diri Anda sendiri. Kita timbang diri kita. Kita ini terjangkit virus khawarij atau tidak? Karena ya ikhwah, orang khawarij itu tidak sadar kalau mereka menjadi orang khawarij. Mereka sadarnya mereka menegakkan agama Allah. Mereka berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya orang-orang khawarij ini bukan orang-orang pendusta. Mereka kebanyakan orang-orang yang punya semangat tinggi dalam agamanya. Ibadah mereka itu nomor satu. Insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan selanjutnya berupa sifat-sifat khawarij. Ibadah mereka itu nomor satu. Ya, mereka sholat sangat rajin, membaca Quran sangat rajin, puasa nggak pernah putus, sholat malam apalagi semalam suntuk mereka beribadah. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka orang yang memiliki semangat tinggi dalam Islam, al-ghirah, memiliki kecemburuan dan memiliki semangat juang tinggi dalam Islam, tapi salah jalan. Karena tidak punya ilmu, mereka menganggap diri mereka dalam kebenaran, mereka bela mati-matian, bahkan sampai mereka rela mengkafirkan sesama saudara Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Inilah jangan sampai kita terjangkit virus khawarij, jadi khawarij tanpa sadar. Ya, dan mana ada orang dia sadar sebagai khawarij? Tidak ada orang yang mau jadi dituduh sebagai pemikiran radikal. Akan tetapi ilmu agama inilah yang menjadikan penentu. Ya, makanya terus berusaha untuk belajar dalam ilmu agama, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keyakinan. Jangan melulu belajar tentang akhlak. Jangan hanya memperdulikan kajian yang berkaitan dengan keluarga wanita. Subhanallah, ya, kadang kita ini hadir kajian saja sudah malas karena digandoli oleh setan. Ya, kita hadir kajian sudah malas, udah itu hadir kajian juga jarang-jarang, sekali hadir nyari kajian yang menyenangkan, yang enak didengar kata istilahnya, kajian yang isinya canda tawa, kajian yang isinya membahas hanya tema-tema umum dan lain-lainnya. Tidak mau belajar akidah itu berat, bikin pusing, akidah ini ruwet, ustadznya serius terus isinya. Nah, padahal akidah adalah penentu utama keyakinan kita. Ya, penentu utama apakah kita termasuk golongan yang selamat atau tidak. Ini keyakinan yang jadi utama kita. Makanya terus dan sering-seringnya mari belajar ilmu akidah. Didahului dengan pelajaran tauhid. Ya, kemudian akidah secara umum, baik akidah terhadap para sahabat,
akidah terhadap pemimpin terutama, sehingga nanti apabila terjadi fitnah, terjadi sebuah fitnah yang menimpa kaum muslimin, terjadi sebuah bencana atau musibah atau fitnah secara umum, kita tegar di atas akidah kita, kita tegar di atas keyakinan kita, karena kita sudah memiliki ilmu. Orang yang mudah tertimpa dengan bid'ah, tertimpa dengan penyimpangan, tertimpa mudah untuk ikut kelompok-kelompok yang sesat, itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki ilmu yang kuat, tidak memiliki keyakinan yang kuat, tidak mau belajar ilmu akidah. Maka ini pentingnya belajar ilmu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di pertemuan yang dulu, yang awal-awal dahulu, sudah kita jelaskan tentang hadithul iftiraq, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat Islam. Mereka terpecah belah atas dasar apa? Atas dasar keyakinan, atas dasar akidah mereka yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari bayangkan apa yang Anda dapatkan, kesimpulan apa yang Anda dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, dari sini apa yang bisa Anda ambil kesimpulan? Yaitu berupa begitu banyaknya kelompok, 72 lawan 1. Dan kita jadi kayak ibarat misal kita lempar bola di 73 lubang. Hanya satu lubang yang benar-benar selamat dan mendapatkan hadiah, yang lainnya lubang menuju kesesatan. Seakan-akan Anda lempar bola ke sana dan dari banyaknya lubang kesesatan itu hanya satu yang selamat. Anda terancam, ya. Kita ini ditarik-tarik oleh mereka kelompok-kelompok sesat. Mereka kelompok-kelompok sesat tidak akan membiarkan kita berada di lubang jalan keselamatan. Begitu banyaknya jalan kesesatan, maka harusnya kita waspada. Harusnya kita membekali diri kita dengan panduan yang kuat, membekali diri kita dengan keyakinan yang kuat berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah jalan keselamatan, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk para sahabat. Jangan sampai kita terjatuh di lubang-lubang kesesatan itu tadi. Jangan sampai kita terjatuh di jalan kesesatan tanpa sadar. Kita ditarik-tarik oleh mereka, ayolah ke sini, ikut kelompok kami, kelompok yang istilahnya kelompok jalan pintas menuju surga, ya. Dan ini yang dijanjikan oleh mereka orang Khawarij. Mereka tatkala kelompok Khawarij ini mengajak orang awam untuk ikut kelompok mereka, dijanjikan apa? Jalan pintas menuju surga. Dengan apa? Melakukan apa? Mengebom diri, ya, bunuh diri dengan pengeboman. Makanya kalau Anda lihat video-video bom bunuh diri itu, ya, atau melihat video-video pelaku bom bunuh diri, subhanallah, sebelum mereka ngebom bunuh diri itu mereka teriak, ya Allah, surga, surga, langsung duar. Itu bukan malah ke surga, malah ke neraka. Karena bom bunuh diri dilarang dalam Islam, ya. Makanya, dan mereka mengebom siapa? Mengebom sesama kaum muslimin, mengebom masjid, mengebom pasar yang dalamnya ada orang-orang Islam, dengan alasan jalan pintas menuju surga, padahal setan yang mengajak kepada mereka menuju kesesatan. Makanya hati-hati, jangan teriming-imingi dengan ajakan-ajakan dan rayuan-rayuan syubhat-syubhat mereka, para dai-dai setan, dai-dai menuju neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Satu-satunya jalan keselamatan kita adalah dengan menempuh akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, menempuh jalannya para sahabat, menempuh jalan para salafus soleh. Kita sejatinya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah meletakkan kepada kita jalan yang luas, lurus, mudah ditempuh. Tinggal lurus saja menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di kiri kanan jalan, sebagaimana yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW, banyak setan, banyak gang-gang, yang mana setan-setan ini menyeru, ayo sini, ikut ke jalan gang ini jalan menuju surga, padahal sejatinya menjatuhkan Anda kepada neraka Allah Subhanahu wa taala.
masuk neraka tanpa sadar, ikut kelompok sesat tanpa sadar. Mana ada tatkala Anda bertanya kepada mereka, mengapa kamu ikut kelompok sesat? Enggak, Anda sengaja kok sadar ikut mereka. Tidak. Yang ada apa? Tidak sadar. Karena mereka tidak punya ilmu, mereka tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Makanya mereka kebanyakan adalah kelompok-kelompok yang tersesat. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah pada pertemuan ke depan akan kita bahas tentang sifat-sifat Khawarij yang disebutkan oleh Rasulullah dan para ulama. Dan kajian ini kita hanya membahas tentang 2 ciri inti Khawarij. Saya ulang lagi, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar yang kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, dan yang kedua yaitu membolehkan khuruj atau membolehkan keluar dari ketaatan pemerintah dalam tanda kutip, harus ada garis bawahnya, dengan alasan agama. Yaitu apa? Dengan alasan agama itu, entah itu jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar, atau bernilai pahala. 2 ciri inti ini untuk jadi patokan kita melihat diri kita apakah terpapar paham Khawarij atau tidak, atau menilai orang lain. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.